Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Fahrezi dengan NPM 101215667. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, mahabbah adalah bentuk cinta seseorang kepada yang berbuat baik kepadanya. Cinta yang timbul dari kasih dan rahmat Tuhan kepada manusia yang telah memberi hidup, rizki, kesenangan, dan lain-lain. Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan tertinggi dari makom dan derajat. Di sini ada hakikat cinta. Yang pertama, cinta yang mengikuti syariat, dasarnya iman. Menurut surat Ali Imran ayat 15 yang artinya katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah Maha melihat hamba-hambanya. Yang kedua, cinta yang tidak mengikuti syariat, dasarnya syahwat. Menurut surat Ali Imran ayat 14, dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia cinta terhadap nafsu, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ciri-ciri cinta. Yang pertama, selalu mengingat-ingat. Menurut surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Yang ketiga, mengagumi. Menurut surat Al-Fatihah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya, ridho dan rela. Menurut surat At-Taubah ayat 61 yang artinya, dan di antara mereka orang munafik ada orang-orang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu, dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Selanjutnya, siap berkorban. Menurut surat Al-Baqarah ayat 207 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Selanjutnya, takut dan mengharap. Menurut surat Al-Anbiya ayat 90 yang artinya, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepada Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Yang terakhir, menaati. Menurut surat An-Nisa ayat 80, barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dialah menaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Selanjutnya ada tingkatan cinta. Yang pertama ada tatayum. Tatayum atau penghambaan adalah tingkat tertinggi dalam mencintai, dan hanya hak Allah semata, tiada lain yang berhak kita cintai pada tingkatan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ishq adalah kemesraan, yang artinya cinta yang menjadi hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada teladan kita, kepada junjungan kita, hingga menjadikan kita untuk selalu berusaha mengikuti apa yang beliau lakukan, mengerjakan sunnah-sunnahnya, dan selalu bersalawat padanya. Yang ketiga, syauq. Syauq yang arti lainnya adalah kerinduan, adalah cinta antara satu mukmin dengan mukmin lainnya, namun lebih dekat secara kekeluargaan, seperti cinta ayah dan ibu kepada anaknya, cinta kakak kepada adik, cinta antara suami kepada istrinya. Karena cinta ini jugalah manusia saling berkembang meneruskan keturunannya. Pada tingkatan inilah cinta kita terhadap sesama keluarga. Yang keempat, sobabah.
Sobabah atau empati adalah cinta yang sesama muslim dalam lingkup yang lebih luas. Walau tak saling mengenal, tidak ada kedekatan secara darah, daerah, bahkan bangsa sekalipun. Namun, dipersatukan oleh satu kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah. Hubungan yang didasari oleh ikatan cinta sobabah inilah yang menguatkan kita sesama muslim untuk bisa saling merasakan satu sama lain, untuk saling menolong dan membantu satu sama lain jika saudara kita terkena ancaman atau musibah. Selanjutnya, atof atau simpati. Bicara tentang sisi kemanusiaan, jadi pada tingkatan ini adalah bagaimana kita bersimpati kepada sesama manusia tanpa melihat apapun suku, bangsa, bahkan agamanya sekalipun. Maka jika dia dalam kesulitan, maka alasan sesama manusia cukup bagi kita untuk memberikan bantuan serta pertolongan padanya. Yang terakhir, aqolah. Aqolah adalah tingkatan terendah dalam tingkatan-tingkatan cinta. Aqolah ialah cinta yang tidak begitu dalam, yakni hubungan biasa. Bisa saja cinta kita terhadap harta benda dan kehidupan duniawi yang hanya bersifat sementara. Yang di sini ada kezaliman cinta. Kezaliman cinta menggambarkan siapa dan apa saja yang patut dicintai dan yang patut dibenci. Cinta kepada Allah berarti juga mencintai siapa-siapa yang dicintai kekasih Allah, dan mencintai apa yang saja yang dicintai kekasih Allah. Mencintai siapa dan apa yang dicintai Allah ini akan menghasilkan wala, yaitu loyalitas kepada Allah. Sebaliknya, apabila membenci siapa saja yang dibenci kekasih Allah dan membenci apa saja yang dibenci kekasih Allah, akan menghasilkan baro, yaitu melepaskan diri dari segala perbuatan kufur. Wala dan baro merupakan sikap yang jelas kepada objek cinta. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.